Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ifal Mu'izat Channels. Pada video kali ini, eh, saya akan sharing dan curhat kepada teman-teman pemirsa bagaimana perjuangan saya untuk membangun sebuah channel YouTube. Oke, mari kita simak video ini sampai selesai. Pada dasarnya saya juga bukan orang yang hebat dalam berbicara, apalagi di depan kamera. Nah, pada pembuatan video di YouTube itu membutuhkan kemampuan bicara yang bagus, kemudian pengambilan gambar yang lebih baik, kemudian cara menyambungkan video atau mengedit video di baik itu di HP atau di komputer. Pada saat ini channel YouTube saya sudah mencapai 1080 subscriber. Alhamdulillah. Sebenarnya channel YouTube saya ini udah lama saya bikin, dari tahun 2012, tetapi saya tidak konsisten dan tidak fokus dengan mengembangkan channel YouTube saya. Terdapat banyak kendala yang saya hadapi ketika saya menjadi seorang content creator. Di antaranya saya bingung atau kesulitan dalam mencari konten-konten yang bermanfaat dan yang dibutuhkan oleh YouTube. Misalnya video tentang saya membahas tentang video sebuah makanan ataupun sebuah perjalanan, itu saya membutuhkan ide yang bagus. Nah, tapi intinya teman-teman, kita selalu belajar. Kenapa? Dari kegagalan-kegagalan yang kita hadapi itulah kita mendapatkan ilmu yang memang betul-betul kita langsung untuk melewati sebuah kasus tersebut. Nah, itu merupakan bagian dari pengalaman, dan pengalaman merupakan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita untuk ke depannya. Video-video saya pada awalnya itu banyak yang tidak ditonton. Palingan ada 1 atau 2 orang yang menonton video saya, karena memang si YouTube-nya itu tidak memboost video saya untuk dibaca atau dilihat oleh para pemirsanya. Ya, mungkin karena saya tidak mengetahui teknik-teknik yang harus dilakukan ketika kita menjadi seorang content creator YouTube. Nah, dari sini saya akan, pada video ini saya akan mencoba berbagi. Ini bukan berarti saya mengetahui segala hal, tetapi ini adalah saya membagikan video pengalaman saya, yang pada awalnya saya juga berbicara di depan kamera, di depan umum pun saya kesulitan untuk menyusun kata-katanya. Dan pada saat video saya ini saya terbitkan pun, saya masih terbata-bata dalam menyampaikan hal yang ingin saya sampaikan. Terlebih lagi video-video saya di awal-awal itu sangat amburadul sekali menurut saya. Dan saya pun mengakui itu merupakan sebuah video yang jelek gitu. Tetapi itu bukan poinnya. Yang kita lakukan adalah kegagalan-kegagalan demi kegagalan tersebut kita bisa belajar apa sisi aspek yang menjadi kekurangan kita, bagaimana video kita tembus sampai 46.000, 45.000 dalam satu video. Dan para pemirsa, ada beberapa video saya itu, untuk pemirsa ketahui, ada beberapa video saya ini, silakan dicari nanti, sudah tembus puluhan ribu sampai 45.000, ada yang 20.000, ada yang 10.000 dan sebagainya.
Padahal saya bukan seorang konten kreator yang handal. Nah, dari situ saya mulai bersemangat untuk membuat sebuah video, sebuah konten YouTube. Karena tekniknya menurut saya kita mulai dulu. Kita upload 1-2 video, 3 video rutin sampai nanti video kita tembus 50 video, sampai 100 video, sampai 200 video dan seterusnya. Dan pada saat video saya terbitkan ini, saya sudah membuat video sebanyak 550-an video, dan itu belum video-video yang saya sudah hapus karena saya tidak pede dengan video-video yang saya tampilkan tersebut. Nah, ternyata itu sebuah kesalahan. Kenapa saya katakan kesalahan? Saya menghapus video-video saya tersebut karena itu bisa saya jadikan sebagai acuan bagi saya, di mana kekurangan-kekurangan yang bisa saya perbaiki untuk kedepannya. Tapi nggak apa-apa, karena dulunya banyak kesalahan-kesalahan yang saya lakukan, diantaranya video-video tersebut ada copyrightnya. Jadi ada beberapa video yang misalnya ada video yang menampilkan konten orang lain dan konten-konten yang ya belum tentu menarik gitu. Tapi itu saya jadikan pengalaman, dan sekarang saya sudah menembus subscribernya 1080 alhamdulillah, dan mencapai 3000 jam tayang. Tinggal 1000 jam tayang lagi untuk monetisasi. Nah, saya mohon kepada pemirsa untuk didoakan agar video saya ini monet. Dan saya akan selalu berbagi kepada teman-teman insyaallah untuk kedepannya bagaimana kita membangun konten kreator YouTube ini dari awal. Dan insyaallah kalau teman-teman memperhatikan video-video saya yang sudah saya upload, itu bisa teman-teman pelajari. Ada yang penontonnya 1, 2, 3 dan seterusnya, tidak banyak gitu. Lagian saya juga bukan seorang artis yang menjadi public figure. Nah, kalau seorang public figure ya gampang untuk menarik penonton-penonton yang ada itu. Tapi saya adalah ya masyarakat umum, orang belum tentu kenal saya, dan tentunya orang tidak banyak kenal saya gitu. Ya, wajar-wajar saja. Nah, tapi itu bukan halangan bagi kita untuk berkembang dan membangun sebuah ide. Nah, itu yang dinamakan dengan creator. Kita bangun sebuah ide, kita buat, dan ketika itu berhasil, saya berharap juga ada bermanfaat bagi orang lain, sekalian bermanfaat bagi saya, khususnya bermanfaat bagi saya sendiri. Dan saya berbagi supaya nanti bisa dimanfaatkan juga, apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi manfaat dan tambahan ilmu bagi teman-teman pemula ya, karena saya juga pemula. Baik, adapun beberapa langkah yang saya lakukan di dalam mengembangkan channel YouTube ini. Cara yang pertama itu carilah konten yang atau video yang menarik. Contohnya bisa jadi video musiman. Apa yang menjadi musim di daerah kita? Apakah musim buah-buahan? Apakah musim permainan? Apakah musim hobi? Ataukah musim bencana alam misalnya? Nah, itu juga bisa kita jadikan sebagai konten kita, karena itu hal-hal menarik. Misal kemarin ada musim di tempat saya ini, ada musim durian. Jadi saya iseng mengunjungi sebuah pondok yang dimana di pondok tersebut ada orang yang menghuni duriannya. Kemudian saya bawa HP saya ini iPhone 7 ya, iPhone jadul. Kemudian saya ambil video. Nah, seiring berwaktu berjalan saya ngobrol-ngobrol dengan orang tersebut.
Nah, sehingga kontennya mengalir saja, tidak perlu kita konsep secara langsung. Karena seiring berjalan waktu nanti kita akan mudah untuk mengkonsepnya sendiri. Nah, itu adalah konten musiman. Bisa musim buah-buahan atau musim banjir, musim hujan, musim rambutan, musim pendidikan, ilmu sosial dan lain sebagainya. Sangat banyak sekali konten yang menarik yang bisa kita jadikan konten untuk sebuah YouTube. Ya, tidak perlu kita tidak otomatis kita butuh konten-konten khusus yang meribetkan kita, yang mensibukkan kita. Kita ambil dulu video-video sederhana terlebih dahulu yang berdurasi ini, saran saya minimal durasinya 5 menit sampai setengah jam, 30 menit atau lebih bagus. Nah, setelah diambil videonya, kemudian nanti diatur di CapCut. Jadi saya menggunakan video editor di CapCut namanya. Di situ kita bisa memilih video-video atau memotong atau mengedit atau mengatur video-video. Misalnya ada video yang tidak layak kita tampilkan atau video yang ingin kita tambahkan suaranya. Kemudian ada video yang ingin kita kasih penamaan atau title. Nah, di situ bisa kita atur melalui aplikasi CapCut. Silahkan di-download saja. Bisa di App Store atau Play Store. Kalau saya, karena saya pengguna iPhone, saya mendownloadnya di App Store. Kemudian video-video berikutnya bisa kita vlog. Kita buat video vlog. Artinya rutinitas kegiatan kita sehari-hari. Misal kita sedang menyapu di rumah. Nah, itu bisa dijadikan sebuah video konten kreator di YouTube. Itu sederhananya. Kemudian video kita sedang makan. Nah, menunya apa sih? Nah, itu akan menjadi daya tarik. Sekalian kita menjadikan video kita itu sebagai promosi makanan-makanan tradisional, makanan-makanan khas suatu daerah. Nah, saya berada di daerah Tapan Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Indonesia. Jadi kalau ada teman-teman yang berasal dari Minang, nah bantu-bantu juga ya sana awak kok untuk mengembangkan channelnya ya. Halo Dusanak Sadonyo. Kemudian teman-teman yang di Indonesia, saya juga berharap bantuannya untuk subscribernya dan komentarnya dan serta kritikannya. Nah, untuk video-video yang sudah kita buat tersebut diedit di CapCut. Nah, apa gunanya editor? Nah, itu untuk menampilkan atau menghilangkan hal-hal yang tidak kita perlu, ya tidak perlu. Kemudian bisa dihapus, dipotong videonya. Kemudian langkah yang kedua, video yang kita upload ini coba dulu upload sampai 50 video. Nah, bisa jadi satu video sehari atau satu video 3 hari, satu video dalam 1 minggu, itu boleh. Coba upload sampai 50 video. Nanti ada beberapa video yang menarik. Nah, otomatis si algoritma YouTube itu akan melirik video kita itu. Di dalam 50 itu nanti ada yang menarik, ada yang bagus. Nah, itu akan memang YouTube itu mencari kreator-kreator yang berkompeten, konten-konten yang sangat bermanfaat dan menarik. Dari itu di dalam 50 video tadi tentu ada 1 atau 2 yang sangat menariknya. Nah, nanti jangan sampai di situ, lanjutkan sampai 100 video. Kemudian sampai 200 video, sampai 300 video, sampai sebanyak-banyaknya. Kenapa?
itu akan membuat akun kita terbaca oleh algoritma YouTube, dan kita akan di-boost, di-up lah istilahnya, atau diangkat, karena kita sudah rajin menjadi kreatornya si YouTube. Anggap saja misalnya ya, ini permisalan, kita sebuah karyawan di sebuah perusahaan. Kita seorang karyawan di sebuah perusahaan. Tentu ada jam masuk, ada hari kehadiran. Nah, kalau di YouTube, kalau kita hadir tiap hari atau tiap minggu, tiap 1 kali 2 hari, nah itu menjadi nilai tambah bagi si YouTube. Artinya kita sudah hadir saja terlebih dahulu. Kemudian setelah kita kehadiran kita di dalam sebuah perusahaan, tentu perusahaan tersebut menilai pekerjaan kita. Bagaimanakah pekerjaan kita, membantu perusahaan-kah atau tidak. Nah, di situ algoritma YouTube itu akan membaca konten kita, apakah menarik atau tidaknya. Yang pertama tadi kita rutin upload, jangan kena lelah. Kalau saya, pengorbanan saya ya maklum ya, karena keuangan yang tidak memadai, saya cari HP-HP yang jadul untuk membuat konten video. Kemudian paketnya kadang saya numpang di wifi gratisan ya, wajar lah. Kemudian kadang saya kehabisan paket untuk mengupload video ya, kita lewati saja untuk mensukseskan video kita ini. Nah, dari situ setelah rajin upload, misalnya kita jalan-jalan, nah silakan diambil, di tag videonya, kemudian cari sudut-sudut yang menarik, dan dari situ kita bisa belajar menjadi seorang videografer profesional nantinya kalau kita sudah rutin. Karena kalau kita terlatih, terbiasa, maka kemampuan kita untuk mengambil video juga akan lebih menarik, lebih bagus untuk kedepannya. Oke, paling 2 itu dulu masukan dari saya. Semoga ada manfaatnya, dan nantikan video-video bermanfaat lainnya yang akan saya upload di channel YouTube saya ini. Mari kita klik like and subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya teman-teman pemirsa mengetahui video-video saya yang saya upload di YouTube ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.